Congress Business News Show. The film was translated and narrated by M Media. Kali ini, kita telah mengundang begitu banyak teman dari komunitas Business Yun Show untuk bersama-sama memohon untuk Ziyu, Kinge. Jangan khawatir. Aku harap begitu. Ziyu terlalu sembrono kali ini. Aku harap di masa depan dia bisa lebih tenang. Nona Longying dari grup Tianlong telah tiba. Qinxiu. Qinxiu, kau benar-benar berani muncul di sini. Tuan Chen adalah teman saya. Mengapa dia tidak bisa datang? Longying, kau mungkin tidak tahu apa yang telah dilakukan orang ini. Yang begitu keterlaluan, bukan? Ken Xiao, cepat pergi. Kalau tidak saat gubernur tiba nanti, kau tidak akan bisa melarikan diri. Kinge, jangan khawatir. Aku akan baik-baik saja. Nona Song, apa maksud Anda dengan itu? Semua dengarkan. Chen Xiao ini menyamar sebagai gubernur Yonshu beberapa hari yang lalu. Saat itu Nona Song berhati lembut dan membiarkanmu lolos. Hari ini dia benar-benar berani menyerahkan diri ke hadapan kita. Tidak mungkin. Dari mana Chen Xiao ini mendapatkan keberanian seperti itu? Chen Xiao ini tidak hanya memiliki masalah dengan matanya, tapi dia juga tidak berakal, bukan? Dengan hak apa dia berpura-pura menjadi tuan gubernur? Nona Long, aku menasihatimu. Chen Xiao ini adalah pembawa sial. Sebelum tuan gubernur tiba, kau harus cepat menjauh darinya. Tuan Chen, mari kita cari tempat duduk dulu. Aku tidak menyangka Sangguan Ji, tuan muda keluarga Sangguan. Putri sulung grup Lom akan benar-benar menjadi pengikut bagi seorang pria buta yang cacat. Shang Guanji, diam. Apakah kau tahu dengan siapa kau berbicara? Nona Long, aku mungkin juga memberitahumu. Tuan Muda Ji sudah diterima oleh tokoh terkemuka sebagai murid. Dia, Jiaming. Tuanku tidak suka pamer. Lalu, maka masalah Sang Ziyu dan Lin Yu. Agaknya, Gubernur Yunshu yang akan segera diangkat pasti akan memberiku dan semua sekutu serikat sedikit kehormatan. Minggir. The film was translated and narrated by M Media. Qin Xiao, apa yang sedang kamu lakukan? Qin Xiao, kau pria buta. Aku akan duduk di sini saja dan menunggu dengan sabar. Mari kita lihat apakah gubernurmu akan datang. Kau Qin Xiao, tidakkah kau takut mati? Begitu gubernur tiba, aku akan melaporkan pemalsuan dokumen resmi yang kau lakukan dan penyamaranmu sebagai gubernur. Itu adalah kejahatan besar. Aku tidak bisa meminta lebih. Aku ingin melihat kejahatan apa yang akan dituduhkan oleh gubernurmu yang disebut-sebut itu padaku. Aku tidak cukup mengerti kenapa Nona Longying sangat menyukainya. Karena seseorang secara pribadi melepaskan kesempatan ini dengan tangan mereka sendiri. Ini adalah kesempatan emas yang sulit didapat. Longying berbicara tidak pada tempatnya. Apa? Apakah kau bertanya-tanya? Mengapa gubernurmu masih belum tiba? Mengapa kau begitu cemas? Gubernur adalah orang yang sibuk, jadi terlambat tiba. Cukup normal. Penjaga Yunshu tiba. Di mana gubernur? Gubernur menitipkan pesan ini padaku. Negara punya hukumnya, dan keluarga punya aturannya. Sandiwara yang kau lakukan ini tidak berguna baginya. Aku pamit. Berhenti. Ada hal lain. Chen Xiao ini, dia memasukkan dokumen resmi, menyamar sebagai gubernur. Cepat tangkap dia dan bawa dia ke pengadilan. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Aku tidak bicara omong kosong. Aku punya bukti. Ini adalah bukti bahwa dia memasukkan dokumen resmi. Di atasnya ada sidik jari dan namanya. Dia memasukkan dokumen resmi, menyamar sebagai gubernur, melakukan kejahatan besar. Lu Jiaming, kau untuk menjebakku.
benar-benar tidak menyisakan upaya. Mengapa kalian belum bertindak? Tangkap dia. Kau sakit. Pergi. Mungkinkah penjaga Yunsho berniat melindungi penjahat besar? Tuan Chen tidak bersalah. Mengapa? Chen Xiao itu jelas-jelas melakukan kejahatan besar. Mengapa? Aku ingin bertemu langsung dengan Gubernur Yunsho. Aku ingin melihat apakah Gubernur Yunsho ini, setelah mengetahui identitasku, masih berani bertindak seperti ini. Chen Xiao, apa kau tidak khawatir sama sekali? Apa yang aku khawatirkan? Nona Song, izinkan saya memberi Anda sebuah nasihat. Tuan Chen, bukan orang biasa. Qing Ji, berhentilah memperhatikan Chen Xiao. Pria buta yang mati itu, kakakmu masih di dalam. Kau harus memikirkan cara. Ibu, begitu banyak orang datang hari ini. Tapi bahkan gubernur tidak akan memberi muka. Aku benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Bukankah sudah kubilang, Song Xiu akan segera dibebaskan? Chen Xiao, berhentilah bicara omong kosong di sana. Tuan Muda Lu dan Tuan Muda Ji tidak bisa membujuk gubernur. Dan kau pikir kau siapa? Ini benar-benar keterlaluan. Bukankah dia hanya pria buta yang menumpang hidup pada wanita? Begitu banyak dari kita tidak bisa menggerakkan gubernur, tapi Chen Xiao bisa. Bukankah dia hanya mencoba pamer di depan Nona Long? Mari kita lihat bagaimana dia menjelaskan dirinya. Lin Yue ingin merebut ginseng penyelamat penguasa negara dari penjaga naga ilahi. Tidak bisa dimaafkan. Namun, untuk Song Xiu, dia bisa dibebaskan. Chen Xiao masih berani bicara begitu sombong di sini. Kau pikir kau siapa? Kau pikir kau bisa melepaskan siapapun yang kau mau? Tuan Muda Ji sudah pergi ke kediaman gubernur. Ziyu akan segera dibebaskan. Lu Jiaming, kau kehilangan muka di hadapan penjaga Yunsho. Dan sekarang kau ingin mengambilnya kembali dariku. Maaf, tapi aku takut harus mengecewakanmu. Kau bilang itu benar. Apakah wanita itu mengatakannya? Hingga, aku hanya memintamu satu hal. Jika aku bilang, aku adalah Gubernur Yunsho, apa kau percaya padaku? Aku... Chen Xiao, jangan membuatku tertawa sampai mati. Pada titik ini, kau masih berpura-pura. Aku tidak tahu mengapa penjaga Yunsho hari ini tidak membawamu pergi. Namun, Tuan Muda Ji sudah melaporkan tindakanmu kepada gubernur. Kali ini, kau pasti mati. Apa yang orang lain pikirkan? Aku tidak peduli. Aku hanya ingin bertanya padamu. Chen Xiao, aku tidak bisa menebakmu sekarang. Hei, apa? Ziyu sudah dibebaskan. Bagaimana dengan Lin Yue? Baiklah. Aku mengerti. Chen Xiao, kau menebaknya lagi. Ziyu sudah dibebaskan. Tapi Lin Yue belum. Qing Ji, Ziyu baik-baik saja sekarang. Mungkinkah Chen Xiao benar-benar membujuk gubernur? Tidak mungkin. Chen Xiao benar lagi. Kurasa itu hanya kebetulan. Gubernur bilang dia tidak akan pernah mentolerirnya. Bagaimana mungkin dia melepaskan siapapun? Tepat sekali. Pasti Tuan Muda Ji yang bertemu dengan gubernur. Kalau tidak, bagaimana mungkin gubernur bisa berubah pikiran? Kekuatan di balik Tuan Muda Ji tidak boleh diremehkan. Tuan Muda Lu kau dan Tuan Muda Ji seperti saudara. Kali ini, kau pasti telah banyak berkontribusi. Itu bukan apa-apa, hanya sedikit usaha. Untuk King Ge, hal kecil ini bukan apa-apa. Kukira Chen Xiao benar-benar punya kemampuan hebat. Pada akhirnya, bukankah dia masih harus mengandalkan Tuan Muda Ji dan Tuan Muda Lu? Jelas terlihat bahwa Tuan Muda Lu benar-benar setia pada Tuan Song. Saya sudah melihat orang-orang tak tahu malu, tapi saya belum pernah melihat siapapun setidak tahu malu Anda. Lu Jiaming, tanyalah pada diri sendiri, hak apa yang Anda miliki untuk menyelamatkan Song Xiu? Nona Long, aku tahu kau berasal dari latar belakang bangsawan, tapi kau telah ditipu oleh Chen Xiao. Selain menipu wanita, kemampuan apa lagi yang dia miliki? Menurutku Tuan Muda Lu adalah orang baik. Dia adalah pasangan terbaik untuk Qing Ji kita. Jodoh terbaik. Anda. Tinggal. Pikirkan baik-baik. Kau. Apa kau benar-benar ingin menikah dengan Lu Jiaming? Tentu saja King Ge akan menikah denganku. Mungkinkah dia akan menikah lagi dengan orang tak berguna sepertimu? Tuan Muda Lu, aku belum memutuskan. Aku ingin pulang dan melihat Xiu sekarang. Aku akan pergi dulu. Qing Ji, kenapa kau tidak menyetujui Tuan Muda Lu? Tuan Muda Lu,
Datanglah besok. Kita akan bicara secara rinci. Bicara secara rinci. Ibu, ayo pergi. Shinshio, aku akan membunuhmu cepat atau lambat. Lalu, aku akan membawa wanitamu ke kuburanmu dan membuatnya berteriak. Jika kau berani bicara omong kosong lagi, aku akan mematahkan kakimu dan kaki ketigamu. Membuatmu tidak bisa berdiri lagi selamanya. Shinshio, kau tunggu saja aku. Kau pasti mati. Pasti mati. Baiklah. Aku akan menunggumu. Bantu aku menyelidiki grup Lu dan sekretaris di sebelah King Girl itu, Zhao Qingyu. Aku segera kirim orang selidiki tuntas. Besok pagi, letakkan informasinya di mejaku. Ya. Kediaman keluarga Song. Tuan muda Lu melamarmu hari ini. Apa kau gila? Kenapa kau tidak setuju? Ibu, berhenti bicara. Aku benar-benar tidak mengerti. Ramuan pelat macam apa yang diberikan Chen Shou padamu? Ramuan pelat macam apa? Apa kau tidak dengar aku bilang berhenti bicara? Mengenai perceraian, Chen Xia tidak melakukan kesalahan apapun padaku. Kau harus cepat menyerah padanya. Apa kau tidak lihat hari ini, Chen Xiao dan Nona Long itu? Betapa intimnya mereka. Kakak ibu. Kakak, aku mohon padamu. Tolong selamatkan Lin Yue. See you. Bukan berarti aku kakakmu tidak ingin membantumu. Hanya saja gubernur, kakak, orang yang membebaskanku berkata, selama kau kakak sendiri yang berbicara itu pasti akan berhasil. Aku dibebaskan hari ini. Juga karena kau. Karena aku. Tuan muda Lu melakukannya untukmu. Dan membayar harga untuk menyelamatkan Xiu. Bukankah itu karena kau? Mereka berkata, itu tidak ada hubungannya dengan Tuan muda Lu. Xiu, apa kau sudah dikurung begitu lama sampai menjadi bodoh? Tuan muda Lu membayar harga yang sangat mahal untuk menyelamatkanmu. Orang yang membebaskanku berkata, itu hanya akan berhasil jika kau kakak sendiri yang berbicara. Aku pribadi yang bicara. Aku tidak tahu. Mungkinkah, Chen Xiao, Qingji, kau benar-benar sesuatu? Aku bahkan tidak ingin membicarakanmu lagi. Chen Shou itu dia hanya seorang pria buta, seorang yang tidak berguna. Jika bukan karena kau, dia pasti sudah mati sejak lama. Bagaimana mungkin dia bisa membujuk gubernur? Kakak, kenapa kau tidak pergi sendiri ke kediaman gubernur? Baiklah. Aku akan memilih hadiah untuk dibawa. Mungkinkah Chen Xiao benar-benar membujuk gubernur? Kediaman Gubernur Yun Shou. Tuan Naga, situasi dengan grup Lu. Saya sudah menyelidiki secara menyeluruh. Mereka tampaknya sedang bersiap untuk mengakuisisi grup Song. Mengakuisisi grup Song, adapun Xiang Guanji, dia pikir dia telah kehilangan muka sepenuhnya dan melarikan diri kembali ke Yanjing. Memang benar. Lu Jiaming ini, niatnya mendekati King Ge tidak murni. Adapun Shang Guan diselidiki. Tuannya, siapa sebenarnya dia? Ya. Oh ya, saya juga menemukan bahwa sekretaris Nona Song Zhao Qingyu secara bersamaan menjalin hubungan tidak pantas dengan beberapa pria. Banyak pria. Sepertinya Lu Jiaming bukan satu-satunya. Tuan Naga, Anda tahu? Mereka berdua bersama tepat di depanku. Bagaimana mungkin aku tidak tahu? Tuan Naga, saya punya pertanyaan. Bolehkah saya bertanya Tuan Naga? Bisakah Anda melihat? Atau Kau tebak. Siapa orang apa? itu kamu Chen Xiao? Bagaimana bisa pecundang sepertimu muncul di sini? Su Dikai, pemimpin geng kepala harimau. Nah, kau mungkin tidak tahu siapa aku Su Dekai kan? Tentu saja aku tahu. Pemimpin geng kepala harimau kan? Kakak ini dia adalah mantan suami pecundang. Apa? Pria buta bernama Chen Xiao itu. Chen Xiao, beraninya kamu memukul kakak Kai. Tidakkah kamu tahu bahwa di sekitar sini
Semuanya adalah bawahannya. Kau bocah beraninya kau menyentuhku. Aku akan memastikan kau tidak pergi dari sini hari ini. Oh benarkah aku ingin melihat bagaimana kau akan menghentikanku? Penjaga. Di mana para penjaga? Chen Xiao, kamu benar-benar bisa melihat. Jika kau berani melarikan diri, aku akan mematahkan kakimu. Chen Xiao, kamu tidak bisa membunuhku. Kalau tidak penjaga Yunzhou tidak akan membiarkanmu lolos. Begitukah? Penjaga Yunzhou benar-benar tidak akan melepaskan. Aku Gubernur Yunzhou. Kamu masih berani menyamar sebagai Gubernur Yunzhou. Menyamar. Hanya kalian semua yang bilang aku menyamar. Mati. Chen Xiao, kamu benar-benar bisa melihat. Lalu mengapa kamu berpura-pura buta? Lalu hari itu di kantor. Ya, aku melihat semuanya. Aku tidak pernah bilang aku tidak bisa melihat. Hanya kalian semua yang mengatakannya. Seperti yang selalu kukatakan, aku adalah Gubernur Yunzhou. Tapi kalian semua menolak untuk mempercayainya. Jika kau tidak ingin mati, maka patuhilah dan jawab beberapa pertanyaanku. Baiklah, aku akan memberitahumu. Kau dan Lu Jiaming, apa sebenarnya rencanamu? Manfaat apa yang dia janjikan padamu? Lu Jiaming berjanji padaku bahwa selama dia menikahi Song Qingji dan mengambil alih grup Song, dia akan memberiku bagian saham grup Song. Menurut apa yang kau katakan, kau menghasut Kinggir untuk menceraikanku. Tidak. Bukan aku gubernur. Lu Jiaming memaksaku. Apalagi yang kau lakukan? Ceritakan semuanya padaku. Xiao Qingyu itu, penjarakan dia selama 20 tahun. Baik Tuan. Bagaimana dengan geng kepala harimau? Geng semacam ini tidak perlu ada di Yunzhou. Dimengerti. Kau sudah bekerja keras selama ini. Setelah urusan di sini selesai, aku akan merekomendasikanmu untuk posisi di Yanjing. Terima kasih Tuan Naga. Nona Song, The Tuan film Song, was tolong translated jangan mempersulitku. and narrated Gubernur by benar-benar Media. tidak ada di sini hari ini. Dia pergi untuk urusan bisnis. Silakan kembali. Aku harus bertemu gubernur hari ini. Nona Song, Anda sudah menunggu di sini setengah hari. Jika terjadi sesuatu pada Anda, aku tidak bisa menanggung tanggung jawabnya. Bagaimana kalau begini? Aku akan menyampaikan kunjungan Anda hari ini kepadanya. Dia akan menghubungi Anda setelah tahu. Nona Song, hari sudah hampir gelap. Bagaimana jika gubernur tidak kembali hari ini? Bagaimana kalau begini? Berikan hadiahnya padaku. Aku akan menyampaikannya kepadanya. Kalau begitu kakak sulung tolong pastikan untuk kau harus menyerahkannya sendiri kepada gubernur. Baiklah. Halo, Raja Naga penguasa negara telah tiba di bandara. apa? Kau bilang penguasa negara datang secara pribadi. Dia akan segera tiba. Baik, aku mengerti. Segera pergi ke bandara. Penguasa negara ada di sini. Penguasa negara hadir secara pribadi. Untuk apa sebenarnya? Untukku. Ayo pergi, masuk ke mobil. Ya, Chen Xiao dan rombongannya juga dihentikan. Benar. Gubernur tidak ada di sini. Kalau begitu mereka di sini untuk... Aku mengerti. Pasti Chen Xiao yang menyuruh Long Ying membawanya untuk meminta maaf kepada gubernur. Tepat sekali. Ini satu-satunya kemungkinan yang tersisa. Baru saja aku benar-benar mengira dia adalah gubernur. Mungkin dia diusir karena gubernur tidak ada di sini. Pada akhirnya, bagaimana mungkin aku bisa bertemu gubernur? Salam penguasa negara. Tidak perlu terlalu sopan. Kali ini penyakitku sembuh berkat ginsangmu. Ini adalah kehormatan bagi Chen Xiao. 2 tahun. Kau telah menderita 2 tahun ini. Penguasa negara mohon, jangan khawatir. Chen Xiao telah hidup dengan sangat baik di Yunzhou. Kudengar.
Kau jatuh cinta pada seorang wanita dari Yunshou. Penguasa negara Anda salah paham. Yang kucintai adalah Song Qingge. Tentang kau dan Song Qingge. Aku sudah mendengar semuanya dari King Luan. Bukankah kau sudah? Qingge hanya disesatkan oleh seorang penjahat. Setelah kami berpisah, dia masih melindungiku dengan segala cara. 2 tahun lalu, untuk pesta pernikahanmu, aku tidak bisa hadir secara langsung. Tapi kali ini, aku akan memberimu pesta pernikahan. Penguasa negara ini. Jangan menolak. Terima kasih penguasa negara. Apa? Kalian semua tidak bisa menemukan sekretaris Xiao. Bagaimana mungkin? Tiba-tiba menghilang. Tidak terjadi hal buruk kan? Tuan muda lo, kenapa kau di sini? Qingge, aku di sini untuk membahas pernikahan kita. Pernikahan. Ini, Qingge, aku baru saja pergi ke rumahmu dan berbicara sangat menyenangkan dengan ibumu. Ibumu sepenuhnya setuju dengan pernikahan kita. Lagi pula, grup Lu dan grup Song. Aliansi yang kuat. Apa salahnya dengan itu? Terlebih lagi Tuan Muda Ji sudah berjanji padaku. Setelah dia kembali ke Yanjing, dia akan merekomendasikanku kepada tuannya. Maka aku juga bisa menjadi murid tokoh penting itu. Qingge, jangan ragu. aku belum memikirkannya. Qingge, sudah waktunya bagimu untuk melepaskan. Apa bagusnya si bodol buta Kensho itu? Selain mengandalkan wanita, apalagi yang bisa dia andalkan? Setelah putus denganmu, dia terlibat dengan banyak wanita. Apa kau pikir? Dia masih memilikimu di hatinya. Kurasa Chen Xiao bukan orang seperti itu. Qingge, kau masih tidak percaya padaku. Bagaimana kalau kita bertarung? Kita akan mengadakan pesta pertunangan. Jika Kensho itu benar-benar peduli padamu, maka dia pasti akan muncul. Baiklah, melapor kepada Tuan Naga, penguasa negara tua setelah mengatur prosesi pernikahan Anda. Kembali ke Yanjing, dia berkata bahwa pada hari pernikahan Anda, dia pasti akan hadir. Penguasa negara tua sangat perhatian. Orang di balik Xiang Guanji telah ditemukan. Itu dia. Tuan Naga, Ada hal lain. saya dengar bahwa Lu Jiaming 3 hari dari sekarang akan di Hotel Tianyue mengadakan perjamuan pertunangan dengan Nona Song. Perjamuan pertunangan. Keluarga Long saya juga menerima undangan. Oh, benarkah? Lu Jiaming ini masih menantangku. Karena itu masalahnya. Aku akan pergi dan melihat trik apa yang dia lakukan. Ya, Tunggu sebentar. apa perintah Anda Tuan Naga? Pergi dan siapkan beberapa hadiah untukku. Aku akan segera mengirimkan daftarnya padamu. Ya, Apel, kau tidak bisa menemukan Chen Xiao. Pasti Long Yin dan kelompok wanita jalang itu yang membantunya. Kirim beberapa orang untuk mengawasi keluarga Long untukku. Kali ini, aku ingin memastikan si tak berguna Chen Xiao ini tidak akan pernah muncul di hadapanku lagi. The film Grup was Song adalah translated milikku. and narrated Song by Kengye juga NVIDIA. milikku. Si tak berguna Chen Xiao ini pergi mati saja. Kakak. Di hari sepenting ini, kamu tidak bisa terlihat begitu murung. See you. Menurutmu, apakah aku melakukan hal yang benar? Apa yang benar atau salah tentang itu? Kamu tidak mungkin masih tidak bisa melupakan Chen Xiao kan? Kakak, jangan menakutiku. See you. Aku salah. Aku seharusnya tidak menceraikan Chen Xiao. Sekarang, aku selalu memikirkannya. Ketika aku melihatnya dengan wanita lain, aku cemburu. Ketika aku melihatnya dalam bahaya, aku secara naluriah ingin membantunya. Aku benar-benar tidak bisa melupakannya. Kakak, kamu seharusnya juga memikirkanku kan, jika kamu tidak menikahi tuan muda Lu. Lalu bagaimana dengan Lin Yue? See you. Aku akan mencari cara untuk membantu Lin Yue. Kakak, kamu harus memikirkannya baik-baik dulu. Perasaanmu terhadap Chen Xiao, apakah itu cinta atau keengganan untuk menyerah? Qingge, bagaimana persiapan berjalan? Kakak ipar, tolong jangan khawatir dulu. Hari ini adalah hari kakakku yang begitu besar dan penting.
Dia pasti perlu berdandan cantik sebelum keluar. Baiklah, aku akan keluar menyambut tamu dulu. Lelang Yun Show. Ini adalah batu Shousan dari dinasti Song. Kamu harus hati-hati. Letakkan dengan lembut. Tuan Song. Taruh saja ini di sana. Baiklah, Tuan Song. Tuan Song. Banyak keluarga terkemuka dan selebriti akan menghadiri lelang ini. Aku juga dengar bahwa seorang penilai harta karun tingkat nasional juga akan hadir secara langsung. Semua pekerjaan harus ditangani dengan sangat hati-hati. Tidak boleh ada kesalahan. Tentu saja, kalau tidak kita akan menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan Tuan Muda Lu kepada kita. Tuan Song, Tuan Muda Lu adalah talenta muda terkenal di Yunzhou. Manfaatkan kesempatan ini baik-baik. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Bagaimana pekerjaan hari ini? Memang agak sibuk. Shinshio. Hentikan. Apa kau tahu tempat macam apa ini? Apa kau pantas berada di sini? Chen Xiao, apa yang kamu lakukan di sini? Bukankah kita sudah bilang kemarin bahwa kita tidak ada hubungannya lagi satu sama lain? Nona Song berarti. Aku menguntitmu. Jika bukan menguntit lalu apa? Aku lihat kau tidak hanya buta, tapi juga mesum. Nona Song sudah menceraikanmu. Beraninya kau masih mengganggunya tanpa The henti. film was Mengganggunya translated tanpa henti. and Mengganggu narrated tanpa by henti. M-Media. Pelecehan tanpa henti. Omong kosong. Aku diundang oleh Lelang Tianlong untuk berada di sini. Chen Xiao, diam. Surat undangan ini dikeluarkan dan dikirim oleh grup Song saya. Saya tidak pernah mengirimimu undangan. Keamanan. Cepat datang dan singkirkan orang pengganggu ini dari sini. Itu dia, pria buta ini yang menyebabkan masalah. Cepat singkirkan penguntit ini dari sini. Tunggu sebentar, Chen Xiao. Kamu sebaiknya pergi sendiri. Betapa memalukannya jika diusir. Jangan membuatku meremehkanmu. Nona Song. Pada akhirnya kau masih meremehkanku. Kau pikir aku sama sekali tidak pantas untukmu. Aku tidak pantas berada di lelang ini. Aku tidak pantas berdiri dimanapun kau berada. Benarkah begitu? Berhentilah membuang kata-kata untuk sampah ini. Cepat usir dia. Aku dari Lelang Tianlong. Seorang penilai harta karun yang diundang. Siapa di antara kalian yang berani menyentuhku? Shinshio, kau hanya mencari penghinaan. Kau seorang pria buta, benar-benar berani menyamar sebagai master penilai harta karun di sini. Chen Xiao, kau tidak mungkin setelah menderita pukulan menjadi gila kan? Kau bahkan berani mengatakan hal seperti itu? Chen Xiao, meskipun kamu miskin sebelumnya, kamu masih punya panti pijat sendiri dan bisa menghidupi diri sendiri. Mengapa kamu jadi seperti ini sekarang? Cepat seseorang bawa dia pergi. Memalukan. Siapa yang berani membuat masalah di rumah lelang Tianlong? Long Ying putri tertua grup Tianlong. Nona Long. Hanya bajingan tak tahu malu. Aku sudah mengirim seseorang untuk mengusirnya. Bajingan tak tahu malu. Ya, dia orangnya. Seorang pria buta. Berani sekali berpura-pura jadi ahli penilai harta. Chen Xiao, Ya, dia Shenshio. Dia adalah mantan suami Nona Song. Dia datang hari ini hanya untuk mengganggunya tanpa henti. Memohon untuk kembali bersama. Sungguh tak tahu malu. diam. Nona Long, kau. Kenapa kau memukulku? Kamu punya mata tapi gagal mengenali Gunung Tai. Tuan Chen Xiao, halo saya The Long film Ying. was translated and Mohon maaf karena narrated tidak by segera keluar M-Media. menyambut Anda. Ini, apa sebenarnya yang terjadi? Nona Long Ying dari rumah lelang Tianlong. Mengapa dia begitu hormat terhadap seorang pria buta? Mulut anjing tidak bisa memuntahkan gading. Nona Long, apa yang Anda lakukan? Tuan Chen Xiao ini adalah master penilai harta karun yang secara khusus diundang oleh rumah lelang Tianlong kami. Nona Long, apakah Anda salah? Dia hanya seorang pria buta. Bagaimana mungkin dia menjadi master penilai harta karun? Nona Long, aku menasihatimu.
Jangan tertipu oleh Chen Xiao ini. Dia hanya seorang pria buta yang menjalankan panti pijat. Seorang pria buta. Bagaimana dia bisa menilai harta karun? Aku benar-benar tidak bisa mempercayainya. Bahkan Nona Long dari rumah lelang Tianlong sudah berbicara, namun kau masih berani mempertanyakan. Siapa dia? Tuan Song kita paling tahu. Tuan Song, Anda setuju kan? Setelah dia menikahimu, dia hanya membuka panti pijat tunanetra. Bagaimana mungkin dia menjadi master penilai harta karun? Chen Xiao, dia memang tukang pijat tunanetra. Nona Long, tolong jangan salahkan dia. Dia baru saja bercerai denganku dan sedikit terpukul. Itulah sebabnya dia membuat masalah. Aku akan membujuknya untuk pergi sekarang dan membuatnya pergi. Kamu baru saja bilang, kamu menceraikannya. Ya. Dia sekarang adalah mantan suamiku. Nona Song, kalau begitu saya berterima kasih atas nama semua saudari kami karena menceraikan Tuan Chen. Apa kau tahu apa yang kau lewatkan? Dia adalah seekor naga. Dia adalah tamu paling terhormat dari keluarga Long. Tuan Chen, karena Anda sudah menceraikan Nona Song. Kalau begitu bagaimana kalau mempertimbangkan saya? Nona Long, lelucon semacam ini seharusnya tidak dibuat sembarangan. Nona Long, saya tidak begitu mengerti. Kau tidak bisa bicara tentang as dengan serangga musim panas. Nona Song, kau pikir kau hebat dan berkuasa. Tapi apakah kau benar-benar memahami Tuan Chen? Jika dia bukan naga di antara manusia, bagaimana dia bisa menjadi tamu terhormat keluarga Long saya? Jika kau ingin tahu, aku mungkin akan mengungkapkan sedikit padamu. Tidak perlu. Orang tak berguna seperti Chen Xiao. Selain menipu dan memperdaya, apalagi yang bisa dia lakukan? Nona Long, aku menasihatimu untuk menjaga dirimu sendiri. Kamu Chen Xiao, kau baru saja menceraikan Tuan Song kami kemarin. Dan kau sudah begitu cepat menemukan cara untuk terlibat dengan Nona Long. Aku khawatir kau pasti telah menggunakan semacam trik. Zhao Qingyu, berhentilah menyebarkan rumor di sini. Menyebarkan rumor. Chen Xiao, aku sudah lama mendengar bahwa kau telah berselingkuh dengan wanita-wanita dari panti pijat. Seperti kakak Xiao, kakak Zhang, kakak Li, kakak Wang, dan seterusnya. Kau, Nona Long, Anda sama sekali tidak boleh tertipu oleh Chen Xiao. Dia seperti ini dengan setiap wanita. Lihat, Tuan Song kami tertipu olehnya. Dia tidak mendapatkan keuntungan sama sekali. Nona Song, kau ingin sesuatu dari pernikahan ini. Mendapatkan sesuatu dari pernikahan ini. Jika tidak ada keuntungan, maka pernikahan kita tidak ada artinya. Chen Xiao, hal semacam ini seharusnya tidak dibahas di sini. Nona Song, jangan pedulikan pria buta ini. Chen Xiao, kau bajingan. Kau memanfaatkan sepenuhnya pernikahanmu dengan Nona Song. Namun hari ini, kau masih berani mengatakan hal seperti itu. Lu Jiaming, apakah kau mencoba menentang? Kami grup Tianlong, aku akan memberimu 5 detik. Berlututlah segera, dan minta maaf kepada Tuan Chen. Kalau tidak grup Tianlong akan mengakhiri kerjasamanya dengan grup Lu Anda. Mengandalkan kekuasaan untuk melakukan hal-hal sembrono. 5, 4, 3, Nona Long, 2, aku akan berlutut. 1. Aku akan berlutut. Ini salahku. The Aku film harap was Tuan Chen, translated orang and besar tak narrated memedulikan by kesalahan orang Media. kecil. Apakah helangnya belum dimulai? ini akan segera dimulai. Saya akan mengantar Anda ke tempat duduk Anda terlebih dahulu. Silakan. Minggir. Chen Xiao. Demi masa lalu, kita sebagai suami istri. Tolong hentikan. Berhenti menipu orang. Nona Song, saya khawatir. Anda bahkan tidak tahu siapa penipu. Yang sebenarnya bukan. Pria buta sialan ini. Selain mengandalkan wanita, apalagi yang bisa dia andalkan? Apa yang pura-pura dilakukan pria buta ini di sini? Master penilai. Nanti, acara penilaian akan dimulai. Mari kita lihat bagaimana kau mempermalukan dirimu sendiri. Akulah yang menyebabkan Chen Xiao menjadi seperti ini. Tuan Song, Anda sama sekali tidak boleh berpikir seperti itu. Chen Xiao dia memang jahat. Benar. Aku ingin melihatnya. Yang disebut master penilai. Bagaimana dia akan mempermalukan dirinya sendiri nanti?
Tuan Chen. Ini adalah kartu emas hitam yang legendaris. Jangan bertanya apa yang tidak seharusnya Anda tanyakan. Ya, Yamamoto orang Jepang. Tuan Yamamoto berkata, malam ini dia adalah tokoh utamanya. Kursi ini seharusnya diduduki olehnya. Yamamoto. Belum pernah mendengarnya. Shinshio, kau tak tahu Tuan Yamamoto dari Yamato Group. Bahkan belum pernah mendengar. Tuan Yamamoto telah membawa ke lelang Tianlong 2 harta karun nasional Great Xia, Tang Sancai dari Istana Dinasti Tang, dan patung Buddha Giok dari kuil kuda putih. Hanya dia yang layak menduduki posisi tengah ini. Tuan Yamamoto, Tuan Chen ini adalah lelang Tianlong, master penilai kepala yang diundang. Orang ini seorang pria buta. Dia akan menjadi seorang master penilai lelang Tianlongmu. Sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Jadi Anda bisa berbicara bahasa manusia. Apa maksudmu? Maksud saya adalah, ini adalah Great Xia. Jika Anda bisa berbicara bahasa manusia, maka jangan bicara omong kosong. Shinshio, jaga bicaramu. Apa kau tahu status Yamato Group di Yonsho? Jika bukan karena Tuan Yamamoto, lelang Tianlong tidak mungkin bisa mendapatkan kembali 2 harta nasional ini. Lu Jiaming, apakah Anda begitu bersemangat untuk menjilat orang Jepang? 3 tahun lalu, mereka menyelundupkan harta nasional Great Xia kita. 1 tahun lalu, mereka memasukkan barang antik dan menipu sejumlah besar uang. Setengah tahun lalu mereka membuang polutan ke laut. Mereka telah melakukan segala macam perbuatan jahat. Namun Anda mengatakan mereka baik. Dasar binatang. Saya rasa, dia tidak pantas menjadi manusia. Bakayaro, tidakkah kau menginginkan 2 harta ini lagi? Tuan Chen, tenanglah. Kedua harta nasional ini telah lama hilang di luar negeri. Kali ini kita harus membelinya kembali. Tidak perlu. 2 barang rusak ini adalah palsu. Ini adalah master penilai yang kau undang. Chen Xiao, berhenti bicara. Kamu tidak benar-benar berpikir kamu adalah seorang master penilai, kan? Shinshio, kurasa kau benar-benar gila. Kau pria buta. Kau bahkan tak bisa pura-pura jadi master penilai. Kau bahkan tidak bisa melihat. Namun kau mengklaim itu palsu. Tuan Song, jangan lagi terlibat dengan Chen Xiao si The film buta was ini. translated Lagi. and Lihat narrated dia by sudah M gila. Media. Cepat atau lambat itu akan membunuh kita. Tuan Chen, apa yang Anda katakan? Apakah itu benar? Tepat sekali. Jika kedua ini benar-benar harta nasional kita, maka kita harus membelinya kembali berapapun harganya. Tapi grup Yamato menggunakan 2 barang palsu untuk menipu kita. Bagaimana bisa? Apakah Anda benar-benar berpikir tidak ada lagi orang di Great Xia? Kau sebenarnya mengoceh omong kosong dengan darah di mulutmu. Anda bilang, saya memfitnah orang. Anda bahkan tidak tahu sebuah idiom. Pantas saja Anda tidak bisa membedakan keaslian harta nasional ini. Ini adalah rumah lelang Tianlongmu yang kau undang. Master penilai harta karun di sini. Mengoceh omong kosong. Mengenai pernyataan pria ini, kami akan menuntut tindakan hukum terhadapnya. Tuan Yamamoto menghabiskan 1 miliar untuk membeli 2 harta karun ini, menempuh ribuan li untuk membawanya di lelang. Orang-orangmu secara tidak dapat dijelaskan mengklaim itu palsu. Atas dasar apa? Dan pria ini, jika Anda tidak dapat memberikan penjelasan yang masuk akal, grup Yamato kami akan menuntut ini sampai akhir, memastikan Anda tidak akan pernah pulih. Anda ingin saya membuktikannya. Kalau begitu saya akan tunjukkan buktinya. Berikan palu penilai itu. Kau bodoh. Apa kau gila? Harga awal untuk Tang Sancai ini setidaknya 500 juta. Kau bajingan. Tangkap dia. Tuan Yamamoto, jaga ucapan dan tindakan Anda. Nona Long,
Aku sudah memberitahumu sejak lama. Chen Xiao ini tidak bisa dipercaya. Dia hanyalah seorang yang benar-benar gila. Lihat sekarang. Kerugian 500 juta ini hanya bisa dipikul oleh grup Tianlong untuk menanggungnya. Tuan Sang, saya tidak salah kan? Chen Xiu ini hanya pembawa sial. Untung kau menceraikannya. Kalau tidak cepat atau lambat dia akan membunuhmu. Barang rongsokan ini, apakah benar-benar bernilai 500 juta? Saya akui, teknik pemalsuannya memang cukup bagus. Namun barang palsu ini paling banyak bernilai beberapa ribu yuan. Penuh kebohongan. The film Aku was sudah meminta banyak master translated menilainya. and narrated Dan by tidak ada Amina. masalah. Patina di permukaan Tang Sancai ini juga terlihat meyakinkan. Mengesampingkan apakah ahli biasa bisa membedakan asli dari palsu dengan sentuhan. Tapi lihatlah bagian dalam fragmen ini. Pemalsu itu tidak merawat bagian dalamnya dengan benar. Untuk artefak budaya seperti ini, bahkan bagian dalamnya tidak bisa semulus ini. Memang, bagian dalamnya mulus seperti baru. Tuan Yamamoto meminta kita mencari. Ahli dari Biro Penilai Internasional akan menilai ini. Baiklah. Sempurna. Sudah lama. Sejak saya melihat orang-orang tua itu. Master Shi dari Biro Penilaian telah tiba. Xintian Master Penilai. Biro Penilaian. Mereka benar-benar mengirim Master Shi. Apakah Master Shi sangat terkenal? Master Shi adalah yang terbaik di Yunshu. Tidak, dia adalah yang terbaik di Grazia. Seorang master penilai harta karun yang terkenal secara internasional. Dia juga memiliki prestisi yang cukup besar. Jadi si tua yang datang. Qin Xiao, beraninya kau bicara seperti itu kepada Tuan Shi? Kau sangat tidak sopan. Pengkhianat. Cara si tua dan saya saling menyapa. Bukan urusanmu. Kau cukup pandai berpura-pura. Kau benar-benar mengenal Tuan Shi? Master Shi. Tidak perlu formalitas. Kenapa memanggil orang tua ini? Ada masalah penting apa? Master Shi. Orang gila ini memecahkan harta karun yang dibawa oleh grup Yamato. Hanya barang palsu. Kalau rusak ya rusak. Seseorang benar-benar berani membawa barang palsu ke pelelangan. Tuan Shi, tolong jangan dengarkan omong kosong si buta Chen Xiao itu. Dia memecahkan sebuah harta di pelelangan. Tidak punya uang untuk mengganti rugi. Dan itulah mengapa dia bicara omong kosong. Chen Xiao, ya, ini Chen Xiao, si buta sialan ini masih berpura-pura menjadi ahli penilai harta di sini. Mohon Tuan Shi turun tangan secara pribadi untuk mengungkap si buta ini. Warna aslinya. Diam. Tuan Shi, mengapa Anda memukul saya? Shi ini menyapa Tuan Chen. Si tua. Lama tidak bertemu. Tuan Chen, mata Anda. Hanya luka kecil. Bukan apa-apa. Kau, apa maksudmu? Master Shi. Kami meminta Anda untuk menilai nilai Tang Sancai yang rusak ini. Mengapa Anda begitu sopan kepada pelaku ini? Apa maksudnya? The film Tepat was sekali Tuan Shi. translated Yang and memecahkan harta narrated itu by Amina. adalah Chen Xiao, bukan saya. Apakah Anda salah memukul orang? Mengapa Master Shi begitu sopan kepada Chen Xiao? Mulai hari ini, Tuan Chen ada di sini, dan dia bilang itu palsu. Maka itu pasti palsu. Apa maksud Master Shi dengan itu? Orang tua, segera nilai ini untukku. Kalau tidak, aku akan meminta grup Yamatoku mengajukan keluhan terhadapmu. Pikirkan baik-baik. Jika Anda menunjukkan keberpihakan seperti itu kepada si buta The film ini, was grup Yamato translated kami and narrated akan by mengeluh Amina. tentang Anda. Pada saat itu, posisi Anda di Biro Penilai Internasional. Diam. Dasar anjing penjilat yang memuja barang asin. Apa yang kau tahu? Hari ini, atas nama Biro Penilaian, aku mengumumkan bahwa semua hasil penilaian hari ini akan didasarkan pada penilaian Tuan Chen. Saya tidak peduli. Perusahaan Yamato macam apa Anda? Atau perusahaan Yamato kecil? Saya beritahu Anda sekarang. Ambil barang rongsokan Anda. Dan keluar dari lelang ini. Keluar dari Grazia. Kalian semua orang-orang gila. Bodoh. Penjaga, bawa Tuan Yamamoto dan orang-orangnya. Dan kawal mereka keluar. Grup Tianlong. Grup Tianlong dengan ini mengumumkan bahwa mereka tidak akan pernah bekerja sama lagi dengan grup Yamato. Ya, Grup Tianlong,
Jika Anda memperlakukan kami seperti ini, Anda akan menyesal. Menyesal, barang-barang tidak berharga milik Anda ini. Kami hanya akan menyesal membelinya. Bawa mereka pergi. Lepaskan aku. Bajingan. Tuan Chen. Maka orang tua ini akan permisi dulu. Anda kembali dulu. Dalam beberapa hari, saya akan menemui Anda untuk minum teh. Nona Long, jika tidak ada yang lain, saya akan pergi sekarang. Tuan Chen, ada pesta makan malam setelah lelang. Mengapa Anda tidak tinggal untuk makan malam? Hanya memikirkan, beberapa orang menjijikan ada di sini juga. Saya benar-benar tidak bisa menelan makanan ini. Jin Xiao, apa maksudmu? Jangan berpikir bahwa Saya berbicara tentang Anda. Apakah Anda juga berpikir Anda menjijikan? Hal-hal kotor yang telah Anda lakukan. Jangan kira orang lain tidak tahu tentang itu. saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Panti Picatian Show. The film was translated and narrated by M Media. Tamu-tamu terhormat, teman-teman sekalian. Saya sangat berterima kasih kepada semuanya, karena telah datang untuk menghadiri upacara pertunangan King Ge dan saya, Tuan Lu dan Tuan Song. Benar-benar pasangan serasi. Kudengar Tuan Song sebelumnya, bersama seorang pria buta. Itu hanyalah bunga indah yang menancap di kotoran sapi. Bukankah begitu? Keluarga Lu dan keluarga Song, benar-benar aliansi yang kuat. Mulai sekarang di Yun Show, hanya Tianlong Group yang bisa menyaingi mereka. Apakah itu intinya? Kuncinya adalah Tuan Song adalah muda dan cantik. Nona Longying dari grup Tianlong telah tiba. Chen Xiao, kamu pecundang buta. Siapa yang menyuruhmu datang? Tapi kami punya undangan. Tuan Muda Lu, aku belum mati. Apa kau sangat terkejut? Jin Xiao, jika Anda datang dengan tulus untuk memberkati King Ge dan saya, maka saya menyambut Anda. Tetapi jika Anda di sini untuk membuat masalah, maka keluarlah. Lu Jiaming, jika King Ge benar-benar bersedia untuk bertunangan denganmu, maka aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Chen Xiao, kamu pecundang. Zhao Hui Qingji, semua orang yang hadir hari ini adalah tokoh penting dengan status. Hak apa yang kamu miliki untuk berada di sini? Menikahkan King Ge dengan Lu Jiaming, apakah menurutmu dia akan bahagia? Chen Xiao, hak apa yang kamu miliki untuk mengatakan hal seperti itu? Jika bukan karena kamu, bagaimana bisa Qingji menyia-nyiakan 2 tahun masa mudanya dengan sia-sia? Dulu Tuan Muda Lu selalu mengejar Qingji. Jika keluarga Song dan keluarga Lu bersekutu melalui pernikahan, sebuah aliansi yang kuat. Sekarang, keluarga Songku mungkin akan menjadi keluarga bangsawan terkemuka Yun Xiao. Apakah Anda mungkin mengabaikan keluarga Long saya? Terlalu banyak. Nona Long, Anda mungkin belum menerima beritanya bukan? Saya tidak takut untuk memberitahu Anda. Tokoh berpengaruh di balik Tuan Muda Ji sudah setuju untuk menjadikan saya muridnya. Selain itu, grup Lu kami juga telah bermitra dengan 4 entitas internasional, termasuk grup Yamato. Saat itu, bahkan keluarga Long Anda, saya bahkan tidak menganggap mereka. Seorang murid dari tokoh penting. Seorang antek dari kekuatan luar negeri. Ini, apa yang kau punya untuk dibanggakan? Jin Xiao, selain keras kepala, apalagi yang bisa kau lakukan? Terakhir kali kau menyinggung Tuan Yamamoto. Dia tidak akan melepaskanmu. Tuan Yamamoto dari grup Yamato telah tiba. Tuan Yamamoto ada di sini. Tuan Yamamoto ada di sini. Sepertinya semua yang dikatakan Tuan Muda Lu benar. Maman, dengan keluarga Lu dan keluarga Song bersatu, ditambah grup Yamato, mereka siap untuk sukses besar. Tuan Yamamoto mengucapkan selamat atas pernikahan bahagia Tuan Lu dan istri yang berbudi luhur. Terima kasih Tuan The film Yamamoto. was translated and narrated by M Tuan Media. Yamamoto juga menyiapkan untuk Tuan Lu beberapa hadiah, yaitu sebuah lukisan terkenal, Dwelling in the Fortune Mountains, sebuah patung Gua Nyin Jok Ungu,
dan satu yang digunakan oleh Kaisar Qianlong dari dinasti Qing. Sebuah mangkuk giok. Ku dengar Tuan Muda Lu diambil oleh seseorang dari Great Xia. Seseorang yang terkemuka sebagai murid. Hari ini juga hari pertunangan akbar. Anda sungguh berkah ganda. Selamat. Ini semua adalah hadiah setingkat harta nasional. Mama, masing-masing dari ini jika dikeluarkan adalah harta bernilai lebih dari 1 miliar. Sepertinya, grup Yamato ingin memanfaatkan Tuan Lu untuk memasuki pasar domestik kita. Ini, semuanya adalah harta nasional yang telah lama hilang di luar negeri. Yamamoto, karena insiden terakhir, ingin mempermalukanku. Mungkin, kali ini seperti terakhir kali semuanya palsu. Tidak. Ini semua nyata. Jadi Tuan Muda Chen juga ada di sini. Sekelompok monyet bodoh mencuri barang antik Great Xiaku dan memberikannya kepada rakyat Great Xiaku. Qin Xiao, bagaimana kau akan mengoceh omong kosong lagi? Hari ini di sini adalah saya dan perjamuan pertunangan King Ge. Bukan giliranmu untuk berbicara. Chen Xiao, hak apa yang kamu miliki untuk mengatakan hal-hal seperti itu? Apakah kamu tahu nilai hadiah-hadiah ini? Dua barang ini, baru-baru ini, diperjualbelikan di luar negeri sebagai barang lelang. Mangkuk giok putih giok hijau ini memiliki harga transaksi 188 miliar, dan patung guanying giok ungu adalah 388 miliar. Sepertinya Tuan Muda Chen tahu cukup banyak. Karena kamu tahu nilai harta nasional ini. Hak apa yang kamu miliki untuk mengatakan dia tidak layak untuk Qingji? Menurutku kamulah yang tidak layak. Ketika kamu menikahi Qingji 2 tahun lalu, apa yang kamu berikan padanya? Qin Xiao, kau tidak mungkin memberinya apa-apakan. Dia tidak hanya tidak memberikan apa-apa untuk mahar dan mas kawin. Dia bahkan tidak membayar sepeser pun dari pernikahan sampai perjamuan. Semua biaya sepenuhnya ditanggung oleh keluarga Song kami. Dari awal sampai akhir dia hanya muncul sendiri. Kamu katakan padaku, bisakah orang seperti itu masih dianggap sebagai seorang pria? Aku benar-benar belum pernah mendengar hal seperti itu. Nona Song cantik dan muda. Dan dia juga kaya. Bagaimana mungkin dia menikahi orang tak berguna seperti Chen Xiao? Dari pernikahan hingga perjamuan, hanya dia sendiri? Bagaimana dia bisa punya nyali? Serius, Qin Xiao, aku tahu kau tidak berguna. Tapi aku tidak menyangka kau akan sangat tidak berguna. Kau bahkan menghabiskan uang wanita untuk pernikahanmu. Kau benar-benar sesuatu. Kau tidak. Selain muncul sendiri, menyumbangkan apapun kan? Kalian semua diam. Pernahkah Anda mempertimbangkan identitas Tuan Chan? Itu sudah bernilai sangat besar. Nona Long, apakah Anda ingin mendengar apa yang Anda katakan? Aku tak tehai Chen Xiao Shigi Chiebite. Begitu istimewa. Nona Long, saya pikir Anda telah ditipu olehnya sampai gila. Anda benar-benar percaya omong kosong seperti itu. Nona Long, dengarkan nasihatku. Qingji adalah contoh nyata. Dia sangat dirugikan oleh Chen Xiao ini. Kamu harus cepatlah sadar. Chen Xiao ini benar-benar memanfaatkan orang lain secara gratis. Seolah itu hal yang biasa. Datang ke sini kali ini. Apakah dia lagi-lagi menggunakan muka tebalnya untuk datang sendiri dan merebut pengantin? Nona Long juga. Kenapa kau begitu membela Chen Xiao yang tak berguna ini? Tuan Yamamoto berkata, karena kamu seharusnya tahu bahwa kedua harta ini asli dan kamu tidak bisa menghasilkan harta yang lebih baik, maka menyingkirlah. Kebetulan kali ini, aku sebenarnya secara khusus membawa sebuah harta bersamaku. Namun ini bukan hadiah ucapan selamat. Chen Xiao, berhentilah bicara omong kosong, menyingkir saja. Bagaimana mungkin kau bisa memberikan hadiah yang lebih berharga darinya? Apa yang bisa ditawarkan oleh grup Yamato? Nona Long, Anda tidak mungkin. Bahkan ini membantunya membayarkan. Hadiah yang Tuan Chen serahkan bukanlah sesuatu yang rumah lelang Tianlong kami bisa hasilkan. Ini adalah hadiah yang kuberikan kepada King Gel. Ini adalah milik Kaisar Xuanzong dari Tang. Tanda cinta yang diberikan kepada Yang Guifei. Ini dinamakan gelang naga dan Phoenix kembar keberuntungan. Ini selalu disimpan di perbendaharaan Yanjing. Hari ini aku akan memberikannya kepada King Gel sebagai hadiah pertunangan. Anda bahkan tidak bisa mengarang cerita. Apakah Anda tahu di mana Yanjing Treasury berada? Di bawah langit. Selain penguasa negara, tidak ada yang bisa membuka Yanjing Treasury. Anda benar-benar berani mengatakan ini diambil dari Yanjing Treasury. Kau sebenarnya punya sedikit pengetahuan. Memang ini persis seperti yang penguasa negara berikan kepadaku sebagai hadiah pernikahan. Anda benar-benar masih ingin mengarang cerita. Apakah Anda tahu apa yang Anda katakan? Dan kau berani mengaku itu hadiah pertunangan untukmu oleh penguasa negara. Chen Xiao ini benar-benar gila. Dia berani mengatakan apa saja. Qin Xiao bermaksud mengatakan bahwa dia mengenal penguasa negara. Qin Xiao,
Aku mengerti. Semuanya. Tidak ada yang percaya padamu kan? Pertama kau menyamar sebagai Gubernur Yeonjong. Sekarang kau berbohong bahwa penguasa negara mengirimmu hadiah. Ini semakin keterlaluan. Lihat, ini adalah skema penipuannya. Barang kaki 5 yang dia tipu. Anda benar-benar memecahkannya. Nona Long, Anda tidak benar-benar percaya bahwa Chen Xiao ini mengenal penguasa negara kan? Lu Jiaming, keluarga lu Anda, benar-benar sesuatu. Chen Xiao, bukankah kau bilang? Jadi ini hadiah yang diberikan padamu oleh penguasa negara. Kalau begitu aku bersikeras untuk menginjaknya beberapa kali. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Tuan muda lu, kau bercanda. Beraninya Chen Xiao melakukan sesuatu padamu? Chen Xiao di sini di Hyun Show. Tidak ada yang akan percaya padamu lagi. Jika kau tahu yang terbaik untukmu, pergilah. Jangan tinggal di sini dan mempermalukan dirimu sendiri. Tentu saja, jika Anda ingin tinggal untuk menyaksikan upacara pertunangan antara saya dan King Ge, saya menyambutnya. Tuan Song keluar. King Ge sudah selesai merias wajahnya. Kalau begitu mari kita mulai upacara pertunangan. Apa terjadi sesuatu barusan? Qing Ji, bahwa Chen Xiao membawa barang kaki 5 untuk membuat masalah. Dia hanya ingin mengganggu pesta pertunanganmu. King Ge, Chen Xiao diam. Kau sudah menyia-nyiakan 2 tahun masa muda Qing Ji. Apa kau masih ingin menyia-nyiakan seluruh hidupnya? Apa kau pantas? Hanya pria seperti tuan muda lu yang pantas menjadi pasangan adikku. King Ge, aku hanya ingin menanyakan satu hal padamu. Apakah kau masih percaya padaku? Apakah aku percaya padamu atau tidak? Itu tidak penting lagi. King Ge, jangan pedulikan Chen Xiao lagi. Upacara pertunangan kita akan segera dimulai. Tuan lu, tolong tunggu sebentar. Qing Ji, apa yang ingin kau lakukan? Sadarlah, jangan bertindak sembrono. Chen Xiao dan kau hanyalah orang-orang dari 2 dunia yang berbeda. King Ge, apa maksudmu? Ibu, see you. Kalian semua menyingkir. Aku hanya ingin bicara sebentar dengan Chen Xiao. Berbicara dengan orang buta. King Ge, jangan tertipu oleh pria buta ini. Menyingkir. Chen Xiao, kau baru saja bertanya, apakah aku masih percaya padamu? King Ge, kau hanya perlu mengatakan satu hal. Jika kau tidak percaya padaku, maka aku akan pergi. Chen Xiao, bagaimana kau bisa berharap aku percaya padamu? Katakan padaku, bagaimana kau berharap aku percaya padamu? Untunglah aku akhirnya mengerti. Chen Xiao ini hanyalah makhluk kecil lucu yang hanya tahu bicara besar. Chen Xiao, katakan padaku, bagaimana aku harus percaya padamu? Kau bilang kau seorang master penilai harta karun, tapi kau buta. Kau bilang kau adalah Gubernur Yonshu, tapi selama 2 tahun terakhir, kau bekerja di panti pijat. Kau bilang kau mengenal penguasa negara, dan bahwa penguasa negara secara pribadi memberimu hadiah. Ajari aku, bagaimana aku harus mempercayainya? Siapa yang bisa mempercayainya? Apakah Longying ini? Aku mengerti. Baguslah. Kalau kau tahu maksud King Ge, kau seharusnya sudah sangat jelas sekarang kan? Chen Xiao, kau tidak berguna. Cepat pergi. Jangan mempermalukan dirimu di sini lagi. Dan jangan The pernah film muncul was lagi di translated hadapan Qing Ji and dan aku. narrated by Apa M yang kau Media. berutang pada kami? Kau tidak akan pernah bisa membayarnya seumur hidup ini. Sudah kubilang Chen Xiao ini. Dulu sih, bagaimana mungkin Tuan Song memilih dia? Aku tidak menyangka Chen Xiao ini telah melakukan begitu banyak hal bodoh di belakang kita. Berani menyamar sebagai gubernur. Dan kemudian secara palsu mengaku mengenal penguasa negara. Ini semua adalah pelanggaran berat. Song King Ge, aku mengerti. Aku akan pergi sekarang. Song King Ge. Kau. Chen Xiao. Chen Xiao. Aku tidak tahu bagaimana harus percaya padamu. Tapi aku tidak bisa mengendalikan diriku. Setiap kali kau menghadapi bahaya lagi dan lagi. Aku tidak bisa tidak mencari cara untuk menyelamatkanmu. Aku tidak berani mengakuinya. Tapi aku harus mengakuinya. Setelah tuan muda lu melamarku, perasaan ini semakin jelas. King Ge kau. Maksudmu? Chen Xiao. Aku salah. Aku sebenarnya tidak ingin berpisah darimu. Aku juga tidak ingin menceraikanmu. Apakah kau hanya seorang tukang pijat biasa? Atau seorang master penilai harta karun? Atau Gubernur Yonshu? Identitas-identitas ini tidak penting bagiku. Yang paling penting adalah bahwa itu adalah dirimu. Chen Xiao, kata-kata ini. Apakah kau memahaminya? Apakah Tuan Song gila? Apa artinya ini? Benar Tuan Song tidak akan benar-benar memilihnya kan? Song Qingji, apa kau gila? Hari ini adalah pesta pertunanganmu dengan tuan muda lu. Begitu banyak tamu yang menonton. Menurut pendapatku,
Wanita. Dari Gracia. Di sini. Sakit. Song Tingge. Apa maksudmu dengan ini? Apakah kau mempermalukanku di depan umum? Tuan muda lo lepaskan. Song Tingge. Hari ini kau akan menikah mau tidak mau. Aku ingin melihat. Siapa yang berani menyentuh wanitaku? Jin Xiao. Hari ini adalah keluarga Luku. Dan perjamuan pertunangan keluarga Song. Kau pikir kau siapa? Berani membuat masalah di sini. Penjaga. Kebetulan saya juga membawa beberapa orang. Penjaga. Long Yin. Kau gila. Kekasihmu. Bersama wanita lain. Dan kau masih seperti ini. Urusan saya, bukan urusan Anda. King Geng, ayo pergi. Percayalah padaku. Aku pasti akan memberimu pernikahan yang sempurna. Tapi, aku tidak mengerti. Nona Long kenapa? Kau akan segera mengerti. Ayo pergi. Penjaga. Muncul. Hari ini, kita harus membantu Tuan Muda Lu memeriahkan suasana. Bajingan. Ini adalah wilayah Gracia kami. Bagaimana kami bisa mentolerir anjing sepertimu? Bertindak begitu lancang di sini. Cepat atau lambat kau akan mati di tanganku. King Geng, ayo pergi. Qingji. Kak, Jin Xiao. Ingat ini. Ketika tuanku tiba, kau pasti akan mati. Chen Xiao aku akan mengantarmu keluar dulu. King Geng, tolong dengarkan aku dulu. Kita bisa membicarakannya di mobil. Cepat. Aku masih punya rumah kecil di pinggir kota. Aku akan mengirimmu ke sana dulu untuk bersembunyi. Nanti aku akan mengirim seseorang untuk membawamu ke Yanjing. King Geng, apa yang kau lakukan? Apa yang kulakukan? Di depan semua orang, kau mengaku mengenal penguasa negara. Ini adalah pelanggaran berat. Aku hanya bisa mengirimmu pergi. King Geng, apakah kau khawatir tentang ini? Kalau begitu, bukankah pergi ke Yanjing akan lebih berbahaya? Tempat paling berbahaya adalah yang paling aman. Setelah kau pergi ke sana, aku akan mencari cara untuk mengatur identitas baru untukmu. Tidak perlu melakukan ini. Kita tidak melakukan sesuatu yang ilegal. Apa kau belum cukup berulah? Menyamar sebagai Gubernur Yunshu. Mengaku aku mengenal penguasa negara. Ini semua adalah pelanggaran berat. King Geng, aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya padamu. Tapi aku benar-benar akan baik-baik saja. Ada apa? Tuan Songgawat, proyek-proyek yang sebelumnya, kita tanda tangani dengan keluarga Lu. Keluarga Lu telah menarik semua investasi mereka. Bukan hanya keluarga Lu, tetapi beberapa perusahaan lain yang berkolaborasi dengan kita. Semuanya mengakhiri kemitraan mereka dengan kita. Ini segera menciptakan defisit modal 4 miliar. Baiklah, aku mengerti. Aku akan menanganinya setelah aku kembali. Apakah kau butuh bantuanku? Bantuan apa yang bisa kau tawarkan padaku? Jika kau tidak membuat masalah lagi padaku, itu sudah menjadi bantuan terbesar. Hanya 4 miliar. Aku bisa mengumpulkannya. Chen Xiao, lihat situasinya sekarang. Bisakah kau berhenti membuat masalah padaku? Urusan perusahaanku, aku akan menanganinya sendiri. Seorang suami membantu istrinya. Bukankah itu wajar? Aku sudah mentransfer uangnya ke rekening pribadimu. Baiklah. Akunmu telah menerima 5 miliar yuan. Chen Xiao, dari mana kau mendapatkan uang sebanyak itu? Kau tidak menggelapkan uang Tian Long kan? Itu ilegal, Chen Xiao. Kau tidak bisa mengandalkan kasih sayang Nona Long padamu dan mengambil keuntungan. Itu tidak adil bagi Nona Long. King Geng, ini uangku. Tidak peduli seberapa bodoh Long Ying. Dia tidak akan memberiku 5 miliar kan? Jika dia berani, grup Tianlong mungkin akan segera menendamnya dari Dewan Direksi. Kalau begitu uang ini, Semua uang ini adalah yang kugunakan untuk membantumu melewati masa sulit ini. Mengenai asalnya, bahkan jika aku memberitahumu sekarang, kau tidak akan percaya padaku. Beri aku 3 hari. Saat itu kau akan tahu segalanya. baiklah. Kalau begitu aku akan menunggumu selama 3 hari. Jangan khawatir. Jawabanku pasti akan memuaskanmu. Villa pinggir kota. Untuk beberapa hari ke depan, kau akan tinggal di sini. Jika dalam 3 hari, kau tidak memberiku jawaban, maka aku pasti akan mengirim seseorang untuk mengirimmu ke Yanjing. Baiklah. Aku akan mendengarkanmu. Uang tadi itu, Uang tadi benar-benar tidak masalah. Lagi pula bukankah kau butuh uang sekarang? kalau begitu aku akan mempercayaimu kali ini. Untuk beberapa hari ke depan, kau akan tinggal di sini. Jangan berkeliaran, mengerti? Baiklah. Tuan Song, dana perusahaan. Biarkan aku yang menangani masalah ini.
Song Qingge. Tidak menyangka ini kan? Investasi keluarga lu, investasi keluarga Sangguan, investasi konsorsium luar negeri, semua ditarik dalam waktu 2 jam singkat. Hari ini kau membuatku kehilangan muka. Jadi aku akan membuat grup Songmu runtuh. Seharusnya aku sudah menduga sejak lama bahwa kaulah yang melakukan ini. Sekarang sudah terlambat. Jika saja kau menerima lamaran pernikahanku, bukankah tidak akan ada begitu banyak masalah? Sekarang grup Song tiba-tiba memiliki kekurangan dana 4 miliar yuan. Mari kita lihat bagaimana kau menyelesaikan ini. Kau tidak perlu menyusahkan dirimu dengan ini Tuan Muda Lu. Aku akan menangani urusanku sendiri. Menyelesaikannya, kau bisa tiba-tiba mendapatkan 4 miliar. Lu Jiaming, aku sudah memiliki 5 miliar yuan dalam dana likuid. Kau tidak bisa menggoyahkan fondasi dari grup Songku. Song Qingge, aku rasa kau sudah terinfeksi oleh Shen Xiao. Si gila itu. Berapa banyak waktu yang sudah berlalu? Dari mana kau mendapatkan 5 miliar ini? Chen Xiao mentransfernya kepadaku. Song Qingge, aku rasa kau benar-benar sudah gila. Kau percaya apa yang dikatakan Chen Xiao itu? Kau sudah bercerai. Bercerai. Itu adalah keputusan paling tepat yang pernah kau buat. Sekarang melihat ke belakang, kau masih percaya dia bisa memberimu 5 miliar. Dia benar-benar mentransfer 5 miliar kepadaku. Kau pikir, transfer 5 miliar semudah itu? Itu membutuhkan lapisan persetujuan. Sudah berapa lama? Gunakan otakmu. Aku tiba-tiba agak mengerti dia. Jadi pada saat itu, dia ditolak dan disalahpahami oleh orang lain. Rasanya memang seperti ini. Tuan muda, grup mereka tiba-tiba mendapatkan 5 miliar modal liquid. Apel. Grup Song tiba-tiba mendapatkan 5 miliar modal cair. Tidak. Ini tidak mungkin. Song Qingge, aku tidak peduli metode apa yang kau gunakan untuk mendapatkan uang itu, tapi aku bisa memastikanmu. Itu sama sekali tidak mungkin Chen Xiao. Kau tidak perlu menggunakan si tidak berguna itu untuk mempermalukanku. Percaya atau tidak? Singkatnya kau salah perhitungan kali ini. Grup Songku sama sekali tidak akan jatuh ke tanganmu. Tidak sekarang. Dan tentu saja tidak di masa depan. Baiklah. Anggap saja kau beruntun. Terima kasih atas perhatianmu Tuan Muda Lu. Jika tidak ada yang lain, Tuan Muda Lu silakan pergi. Song Qingge, kita akan bertemu lagi. Chen Xiao itu telah melakukan begitu banyak hal bodoh. Aku akan lihat bagaimana kau satu persatu membereskan kekacauannya. Silakan. Kediaman keluarga Song. Mama, dasar anak durhaka. Aku melihat grup Song, cepat atau lambat akan dihancurkan olehmu. Mama, aku memilih kebahagiaanku sendiri. Apakah itu salah? Kakak, sebagai pewaris grup Song, kau seharusnya tidak terlalu emosional. Song Qingji, saat ayahmu pergi, apa yang kau janjikan padanya? Kau bilang kau akan dengan benar mengelola grup Song. Tapi sekarang, kesempatan besar ada tepat di depanmu. Namun kau demi Chen Xiao, si tidak berguna itu menyerahkannya. Mama, aku akan menangani urusan perusahaan dengan baik. Kau tidak perlu khawatir tentang itu. Song Qingji, aku sudah memberitahu semua pemegang saham. 3 hari dari sekarang. Jika kamu berani menikahi Chen Xiao, aku akan mengeluarkanmu dari dewan direksi. Dan membiarkan adikmu Siyu mengambil alih sebagai tuan baru. Mama, Penjaga Yun Shou telah tiba. penjaga Tuan Yun Jo telah datang. Apa tujuan kunjunganmu? Gubernur mendengar tentang situasi Nona Song hari ini, dan khawatir dia mungkin dianiaya. Dia sengaja mengundangnya ke rumah, untuk pertemuan kecil. Gubernur baru mengundang kami untuk pertemuan kecil. Gubernur berkata, dia hanya mengundang Song Qingge. Nona Song sendirian. Ini? Bolehkah aku bertanya Tuan Gubernur? Apakah ada instruksi lain? Silakan ikuti saya. Kurasa itu si tidak berguna Chen Xiao menyamar sebagai gubernur, dan kebohongannya tentang mengenal penguasa negara telah terungkap. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang akan kita lakukan keluarga Song? Apel, Song Qingge dibawa oleh penjaga Yun Shou. Diundang ke kediaman gubernur. Ini pasti tentang Chen Xiao, yang membuat gubernur tidak senang. Bajingan itu Song Qingge masih ingin melindungi Chen Xiao. Mari kita lihat bagaimana kau melindunginya. Kali ini, ketika gubernur memancing Chen Xiao keluar, itu akan menjadi hari kematian Chen Xiao.
Nona Song, harap tetap di sini selama The film 2 was hari ke depan. translated and Apakah gubernur tidak narrated ingin by menemuiku? M-Media. Ketika saatnya tiba, Anda akan bisa melihatnya. Tuan Gubernur, kau tidak mencoba menggunakanku untuk memancing Chen Xiao keluarkan. Baiklah, aku mengerti. Kau boleh pergi sekarang. Ya, Chen Xiao cepat kabur. Ada apa King Gale? Chen Xiao, dengarkan aku sekarang. Aku saat ini berada di kediaman Gubernur Yuncho. Gubernur mungkin sudah tahu tentang situasimu. Aku akan segera mengirim seseorang untuk menjemputmu dan mengirimmu ke bandara. Aku akan menghubungimu lagi nanti. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Jika kau mengirim seseorang untuk menemukanku sekarang, itu hanya akan memperingatkan musuh. Tapi, King Gale, semuanya bisa menunggu sampai 3 hari dari sekarang. Bagaimana persiapan pernikahannya? semuanya sudah disiapkan sesuai dengan instruksi dari penguasa negara dan Anda sendiri. Penguasa negara sudah mengirimkan undangan. Itu bagus. Ngomong-ngomong, pada hari pernikahan, Lu Jiaming pasti akan datang membuat masalah. Kalian semua juga harus bersiap. Melapor kepada Tuan Naga. Kami sudah membuat semua persiapan yang diperlukan. Kami sudah mengumpulkan semua bukti terhadap Lu Jiaming dan Yamamoto Ichiro. Adapun Xiang Guanji, Dia tidak perlu ditakuti. Kalau begitu berikan mereka undangan pernikahan juga. 3 hari kemudian, Ken Xiao ini sudah hari ketiga. Di mana kau? Mengapa kau tidak mengangkat teleponmu? Silakan masuk. Nona Song, silakan ganti gaun ini. Lalu ikuti saya. Ganti gaun. Apa maksudnya itu? Kita mau kemana? Nona Song, Anda akan tahu jika Anda mengikuti saya. Apel. Chen Xiao dan Song Qinggi mengadakan pesta pernikahan di Hotel Yuntai. Mengadakan perjamuan pernikahan mereka. Ini tidak mungkin. Beraninya Chen Xiao itu masih menunjukkan wajahnya. Mereka bahkan menyebarkan secara luas undangan pernikahan, mengundang semua tokoh berpengaruh Yunshou ke perjamuan. Masuk. Tuan Lu, ini adalah undangan yang dikirim oleh Chen Xiao. Bagus Chen Xiao. Kali ini Tuan Muda Ji membawa tuannya ke Yunshou. Begitu Tuan tiba, bahkan Raja Langit pun tidak bisa melindungimu Chen Xiao. Hotel Yuntai. Skala perjamuan ini sepertinya bahkan lebih megah dari perjamuan Tuan Muda Lu yang terakhir. Dari mana Chen Xiao mendapatkan begitu banyak uang? Kudengar beberapa hari yang lalu kediaman gubernur mengundang Tuan Song dan dia belum kembali. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Apakah Tuan Song masih akan muncul hari ini? Aku masih lebih menantikan kemunculan Tuan Muda Lu. Skala perjamuan ini bahkan lebih besar dari rumah gubernur. Mungkin Chen Xiao itu menipu adikmu lagi untuk mengatur ini. Mama, mulai hari ini kita akan membuat Song Qingji dikeluarkan dari Dewan Direksi. Selamat datang semuanya di perjamuan pernikahan saya dan King Ge hari ini, 2 tahun lalu. Ketika saya tidak punya apa-apa dan terluka parah, King Ge menyelamatkan saya, dan dia tidak pernah meremehkan saya. Saat itu, saya berutang perjamuan pernikahan padanya. Hari ini adalah perjamuan pernikahan yang saya adakan untuknya. Perjamuan pernikahan diadakan. Kedengarannya bagus. Tuan Song saat ini berada di kediaman gubernur. Bisakah dia datang? Bagaimana jika pengantin wanita menghilang nanti? Itu benar-benar konyol. Chen Xiao, kau tidak benar-benar berpikir Song Qingji akan datang nanti kan? Dia saat ini adalah tamu di rumah gubernur. Bahkan jika dia bisa datang, dia pasti akan membawa penjaga Yongzhou bersamanya untuk menangkapmu. Bagaimana saya bisa tahu? King Ge sudah tiba. Tuan Song benar-benar datang. Bukankah dia dibawa pergi oleh penjaga Yunshou? Bagaimana dia bisa muncul di sini? Apakah penjaga Yunshou membebaskannya? King Ge, maukah kau menikah denganku? Chen Xiao, apa kau gila? Gubernur memenjarakanku selama 3 hari, justru untuk memancingmu keluar. Mengapa kau begitu bodoh? Jadi ternyata gubernur membebaskan Tuan Song untuk memancing Chen Xiao keluar. Sekarang Chen Xiao pasti tamat. Chen Xiao, aku menyarankanmu untuk cepat pergi. Kalau tidak saat penjaga Tuan Yunshou datang, aku takut kau bahkan tidak akan tahu bagaimana kau mati. Siapa bilang? Kediaman gubernur membawa Nona Song kembali untuk memancing Tuan Chen keluar. Chen Xiao, aku akan membawamu pergi sekarang juga. Tunggu sebentar.
Kinggel, dengarkan saya dulu. Sudah terlambat, Song Qingji. Jangan kau mempermalukan keluarga Song. Lagi dan lagi, jika kau berani pergi dengan Chen Xiao, aku akan segera mengadakan rapat umum pemegang saham dan mengeluarkanmu dari dewan direksi. Jika duduk di posisi ini, berarti aku hanya bisa menjadi boneka. Maka aku sebaiknya tidak menjadi tuan ini. Song Qingge. Qin Xiao, bukankah hari ini hari pernikahanmu? Kemana kau terburu-buru? Lu Jiaming, menyingkirlah dari jalanku. Bagaimana jika aku tidak bergerak? Lu Jiaming, saya menyarankan Anda untuk tidak membuat masalah hari ini. Kalau tidak, Anda tidak akan The sanggup film was menanggung akibatnya. translated Konsekuensi and apa yang narrated tidak by bisa M kutanggung? Media. Longin hari ini aku hanya perlu mengulur waktu. Begitu penjaga Yuan Shao datang untuk menangkap Chen Xiao, si tidak berguna ini Chen Xiao akan mati tanpa tempat pemakaman. Baiklah, kalau begitu Anda tunggu saja. Nona Long, apakah kau juga tidak akan membantu Chen Xiao? Tuan Chen tidak butuh bantuan siapapun. Nona Long, kali ini kau mungkin juga harus mengerti sifat asli Chen Xiao kan? Hari ini, aku ingin melihat bagaimana kau seorang pria buta akan melarikan diri. Kinggel, jangan khawatir. Kita tidak perlu melarikan diri. Chen Xiao, kenapa kau tidak mengerti? Jika kau tidak pergi sekarang, saat penjaga Yun Shou tiba, kau hanya akan menemui jalan buntu. Kinggel, sudah berkali-kali saya katakan, saya tidak berbohong. Kamu tidak perlu khawatir. Saya adalah Gubernur Yun Shou. Pernikahan ini diatur oleh penguasa negara untuk kita. Sudah sampai seperti ini, dan kau masih mencoba berakting. Penguasa negara mengaturnya untukmu. Penguasa sibuk dengan urusan yang tak terhitung setiap hari. Bagaimana mungkin dia bisa datang ke Yuan Shou secara pribadi untukmu? Song Qingji, lihat, ini pria yang kau temukan untuk dirimu sendiri. Dengarkan omong kosong yang dia ucapkan. Chen Xiao ini bukan hanya tidak berguna, tapi juga orang gila sejati. Dia bahkan bisa mengatakan kebohongan yang mengerikan seperti itu. Tuan sendiri akan hadir sungguh. Tidak akan lama. Sebelum kebohongan ini runtuh dengan sendirinya, mungkin Chen Xiao ini ingin menakuti Tuan Muda Lu. Berpikir Tuan Muda Lu akan takut dan melepaskannya. Bagaimana mungkin Tuan Muda Lu takut? Kebohongan seperti itu bahkan tidak perlu dipikirkan. Itu jelas palsu. Chen Xiao, kamu bilang Tuan akan hadir secara pribadi kan? Aku ingin melihat kapan penguasa negara akan tiba. Kapten penjaga Yun Shou Lin Tianyi tiba. Chen Xiao, penjaga Yun Shou sudah tiba. Sekarang aku ingin melihat bagaimana kamu melarikan diri. Kapten Lin, dia adalah penjahat Chen Xiao. Cepat tangkap dia dan serahkan dia kepada gubernur. Kau bicara omong kosong. Kapten Lin, kenapa kamu memukulku? Dia penjahatnya. Kapten Lin ini, ada apa ini? Saya bilang kita tidak perlu melarikan diri. Lin Tianyi, jangan berpikir bahwa hanya karena kamu adalah kapten penjaga Yuan Shou, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Keluarga lu kami juga merupakan klan terkemuka di Yuan Shou. Kamu dengan sengaja melukai seseorang. Aku tidak akan membiarkanmu lolos. Lu Jiaming, kau benar-benar tidak tahu diri. Jangan sombong. Keluarga lu kami memiliki koneksi dengan penjaga naga ilahi Yan Jing. Begitu penjaga naga ilahi tiba, kamu yang hanya seorang kapten penjaga Yuan Shou, bukan apa-apa. Ada apa dengan Lin Tianyi ini? Beraninya dia menyentuh Tuan Muda Lu. Bukankah penjaga Yuan Shou ada di sini untuk menangkap Chen Xiao? Apa yang terjadi? Sang Guanji dari keluarga Sang Guan Yan Jing tiba. Chen Xiao, kali ini kamu mati. Dan kalian semua, kamu yang hanya seorang kapten penjaga Yuan Shou. Bisakah kamu menghentikan Tuan Muda Ji? Pergi. Tangkap penipu yang mengaku sebagai gubernur itu. Orang kurang ajar itu. Tangkap saya. Hentikan mereka. Lindungi gubernur. Chen Xiao, apakah kau benar-benar gubernur? Ada apa ini? Chen Xiao adalah gubernur baru. Mama, aku tidak salah dengarkan. Bagaimana ini mungkin? Chen Xiao si lumpuh buta itu, bagaimana mungkin dia menjadi gubernur baru? Tidak mungkin. Chen Xiao si orang buta itu sebenarnya adalah gubernur Yuan Shou. Kalau begitu Lu Jiamin dalam masalah bukan? Berani merebut pacar gubernur Yuan Shou? Belum tentu. Apakah kau lupa? Lu Jiaming dan Shang Guanji memiliki tokoh kuat yang mendukung mereka. Chen Xiao, kamu hanyalah orang buta, orang tidak berguna. Penguasa negara. Bagaimana mungkin penguasa negara memilihmu jadi gubernur? Jiaming, apa yang kau panikkan? Apakah kau lupa keberadaan seperti apa guru kita? Keberadaan seperti apa guru kita? Benar, begitu Tuan tiba. Bahkan jika kamu adalah gubernur Yuan Shou, kamu harus tunduk dan patuh. Sungguh lelucon. Di wilayah Yunzhou, siapa yang bisa membuat gubernur Yunzhou tunduk dan patuh? Chen Xiao, aku tidak peduli apa metode tercela yang kau gunakan untuk naik ke posisi gubernur Yuan Shou, tapi aku mungkin juga memberitahumu. Guru Jiaming dan guruku tidak lain adalah dewa perang perbatasan selatan. Gue, Tian, Wu. Gu Tianwu, dewa perang perbatasan selatan. Jadi sosok kuat yang mereka bicarakan itu sebenarnya adalah Kinggel, jangan khawatir. Chen Xiao,
Aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Hari ini Tuan sendiri telah tiba di Yonsho. Bahkan jika kamu adalah Gubernur Yonsho, kamu harus berlutut dan memohon belas kasihan. Berlutut dan memohon ampun. Bahkan jika Gu Tianwu datang, saya ragu dia akan berani membuat saya berlutut. Qinxiu, kamu yang hanya seorang Gubernur Yonsho, berani tidak menghormati Dewa Perang. Aku tidak menyangka Lu Jiamin dan Shang Guanji. Gurunya adalah Gu Tianwu. Sejak hilangnya, penguasa naga yang legendaris, Gu Tianwu dengan kekuatannya sendiri telah menjaga perbatasan. Kekuatannya tidak kalah dengan penguasa naga. Aku dengar Dewa Perang adalah murid pribadi penguasa naga. Begitu Dewa Perang muncul. Bahkan jika Chen Xiao adalah Gubernur Yonsho, dia bukan apa-apa. Guru saat ini berada di Yonsho, menangani masalah penting. Dia pasti akan segera tiba untuk mencopotmu dari posisimu sebagai gubernur. Omong kosong. Shang Guan, posisi saya sebagai Gubernur Yonsho secara pribadi dianugerahkan oleh penguasa negara Great Xia. Gu Tianwu itu hanyalah dewa perang. Hak apa yang dia miliki untuk memecat saya? Hanya karena dia adalah Gu Tianwu Dewa Perang. Awalnya aku tidak ingin mengatakannya, tapi kamu terlalu sombong. Tuan kami akan segera mengambil alih posisi Raja Naga. Menjadi Raja Naga yang baru. Chen Xiao, jika kamu berlutut dan memohon belas kasihan sekarang, aku mungkin masih akan melepaskanmu. Long Ying, apa yang kamu tertawakan? Kau hanya putri sulung keluarga Lon. Tidak mungkin berani menantang Dewa Perang, bukan? Saya menertawakan kesombongan Anda. Saya menertawakan kepicikan Anda. Saya menertawakan kebutaan Anda dan pandangan pendek Anda. Tuan Naga, bahkan jika dia adalah Dewa Perang, dia tidak akan memenuhi syarat untuk menjadi Tuan Naga. Di Great Xia hari ini, hanya ada satu orang yang bisa disebut Tuan Naga. Long Ying, jangan kira cuma karena kau putri sulung keluarga Lon, kau bisa berbicara sembarangan. Dengan pencapaian militer guru kami yang gemilang, menjadi penguasa naga hanyalah masalah satu kata. Nona Lon. Jika tidak, kau mungkin berakhir seperti Song Qingge. Dan ikuti aku. Aku akan meminta tuan kita orang tua itu untuk menganugerahkan pernikahan kepada kita. Berani menyentuh Qingge lagi dan lihat apa yang terjadi. Kamu, kita tidak perlu berdebat dengan si tidak berguna ini. Menarik dan menyeret. Tidakkah kau menginginkan wanitanya? Begitu kita melemparkannya ke penjara, aku akan mengirimnya ke rumahmu. Kau bisa melakukan apapun yang kau inginkan padanya. Song Qingge, aku menasihatimu jika kau pintar untuk datang sendiri dan menjadi anjing di sisi Jiaming. Aku mungkin akan mempertimbangkan untuk mengampuni sang grupmu. Aku akan menghitung sampai 3. Aku... Jangan hiraukan mereka. 1, 2, 3. Jika menolak kebaikan, kamu akan menerima akibatnya. Kalau begitu, tunggu saja kematianmu. Jenderal King Luan tiba dengan pasukan naga ilahi. Penjaga naga ilahi juga ada di sini. Penjaga naga ilahi kali ini pasti datang untuk menangkap si Chen Xiao ini. Benar, Chen Xiao sebagai gubernur tidak menjalankan tugasnya. Lingoy kita masih belum dibebaskan. Qinxiu, Anda menyalahgunakan kekuasaan Anda dan membiarkan kekerasan bawahan Anda. Kali ini Anda pasti mati. Mengapa pasukan naga ilahi ada di sini? Dikatakan bahwa pasukan naga ilahi ini adalah bawahan dari yang legendaris, Tuan Raja Naga. Mereka adalah pengawal pribadi penguasa negara. Kalau begitu, Chen Xiao yang menyalahgunakan kekuasaannya. Sekarang, setelah pasukan naga ilahi tiba, dia pasti akan menghadapi masalah besar. Putra tertua dari keluarga Lu, sebuah keluarga terkemuka di Yonsho, Lu Jiaming, menyapa Jenderal King Luan. Dia. Sudah kubilang tidak perlu khawatir. Mereka semua adalah orang-orang kita. Kenapa dia ada di sini? Chen Xiao setelah menjabat sebagai gubernur Yonsho, menyalahgunakan kekuasaannya. Baru saja dia bahkan membiarkan bawahannya bertindak terhadap Jenderal King Luan. Kenapa kamu memukulku juga? Aku bukan penjahat dia. Diam. Kau tidak punya hak bicara di sini. Jenderal King Luan, kami adalah murid Dewa Perang. Bagaimana bisa Anda? Hanya badut. Bahkan jika Gu Tianwu sendiri ada di sini hari ini, dia harus bersikap baik. King Luan, Anda sudah keterlaluan. Hanya seorang jenderal. Beraninya Anda berbicara begitu lancang. Chen Xiao, jangan sombong. Guru kami akan segera tiba. Ketika tuan kami tiba, kalian semua orang akan mati. Gu Tianwu tiba. Dia di sini. Guru sudah tiba. Kali ini, kalian semua pasti mati. Jadi kali ini, kita juga tidak perlu takut. Kamu sudah belajar menjadi pintar. Guru, Anda
Bagaimana Anda membawa hal seperti ini ke sini? Tuan Yamamoto. Tuan, bagaimana bisa kamu membawa Tuan Yamamoto ke sini? Guru, murid Anda terlambat. Saya ingin tahu apakah hadiah ini menyenangkan Anda. Dewa Perang memanggil Chen Xiao guru. Kalau begitu Chen Xiao bukankah dia? Desas-desus mengatakan, Raja Naga telah lama menghilang. Mungkinkah Chen Xiao benar-benar? Tidak mungkin. Raja Naga dengan mata langitnya bisa menilai harta karun. Dalam pertempuran, dia bisa menembak dan membunuh musuh. Dan selain itu dia juga bisa menyelamatkan orang. Tapi Chen Xiao, dia jelas-jelas buta. Bagaimana mungkin dia menjadi Raja Naga? Kriminal Yamamoto. Karena menyelundupkan barang antik dan harta karun kreasia kita. Dan menghina martabat nasional kita. Kejahatannya pantas dihukum. Lu Jiaming. Kamu benar. Kamu tidak buta. Chen Xiao, matamu sudah sembuh. Mereka sudah sembuh sejak lama. Saya baru tahu bahwa ketika seseorang buta, mereka bisa melihat hati orang lain dengan lebih baik. Saya gagal mengenali kebesaran Anda. Saya salah. Mohon ampuni saya. Saya salah. Kalian semua. Bukan lagi murid-muridku. Keluarga Shangguan dari Yanjing. Tidak perlu ada lagi. Tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Gu Tianwu menjadikanmu murid. Dan Yu Qingge hanya mengumpulkan bukti pengkhianatan dan pembangkanganmu. Kalian berdua melakukan pengkhianatan dan membangkang negara. Memalsukan harta nasional. Menyelundupkan harta karun. Dan merugikan rakyat kreasia kita. Kejahatanmu tidak termaafkan. Hari ini adalah hari yang sangat membahagiakan bagi saya Yu Qingge. Bawa mereka pergi besok. Mereka semua akan dieksekusi. Penjaga. Tidak, bukan saya tidak. Tidak, guru. Guru. Mulai hari ini, dan seterusnya, Chen Xiao Raja Naga Bermata Langit telah kembali ke posisiku. Aku akan memimpin dan melindungi Yun Shou. Penjaga Yun Shou memberi hormat kepada gubernur. Salam kepada Raja Naga. Penjaga naga ilahi salam untuk Raja Naga. Gu Tianwu Dewa Perang Perbatasan Selatan. Salam Tuan Raja Naga. Kalian semua boleh bangkit. Jadi Chen Xiao tidak pernah berbohong. Baginda Raja Naga. Sebenarnya Baginda Raja Naga, saya sangat optimis tentang pernikahan Anda dengan Qing Ji. Namun semua hubungan perlu diuji. Lihat, bukankah kalian berdua baik-baik saja sekarang? Mengapa kamu tidak berencana untuk menyingkirkan Qingge dari Dewan Direksi lagi? Sama sekali tidak. Itu semua hanya kesalahpahaman sebelumnya. Kesalahpahaman. Mengingat kamu adalah ibu Qingge, aku tak akan menuntutmu sekarang. Chen Xiao, aku minta maaf. Aku seharusnya tidak meragukanmu sebelumnya. Bodoh. Bagaimana mungkin saya menyalahkanmu? Penguasa negara telah tiba. Salam kepada penguasa negara. Salam untuk penguasa negara. Hari ini adalah hari baik Raja Naga Mata Langit Chen Xiao. Hari yang baik. Semuanya tidak perlu terlalu formal. Chen Xiao Song Qingge. Kali ini, saya akan menjadi petugas upacara Anda. Apakah itu dapat diterima? Terima kasih Yang Mulia. Terima kasih Yang Mulia. Kalau begitu mari kita mulai sekarang. Qingge, maukah kau menikah denganku? Aku akan. Qingge, terima kasih. Karena kau telah menolongku saat aku terluka parah dulu. Terima kasih, karena tidak meremehkan saya waktu itu. Dan karena bergabung dengan saya. Dan terima kasih untuk periode ini. Karena kau melindungiku sepenuh hati. Mulai hari ini, dan seterusnya giliran saya untuk terus melindungimu. Karena saya sudah tiba, saya tentu akan memberikan hadiah kepada Anda. Mulai hari ini, Raja Naga Mata Langit Chen Xiao akan kembali menjabat posisinya dan diangkat sebagai gubernur Yunshou. Dia diberi kuasa atas Yunshou dan 10 kota. Dan dianugerahi gelar Raja Yunshou. Selanjutnya Song Qingge dianugerahi gelar Nyonya Yunshou. Saya berharap kalian berdua bersatu dengan gembira dan harmoni abadi.